Canadian Grand Prix, balapan bergadang kedua kita setelah GP Miami. Bergadang yang gak sia-sia karena melihat banyak banget aksi dan sangat seru dari awal hingga akhir. Gimana balapan tadi pagi? Wah gila sih, sungguh the best lah ya. Karena kita gak dikasih satu lap pun buat santai. Tiap lap harus mikir gitu, kayak siapa yang bannya habis, aspal udah kering apa belum, yang mana masih hujan, yang mana masih kering, hujannya kapan lagi, dan pitnya lap berapa yang pas biar gak kesalip lagi. Plus bonus dapat melihat banyak sekali insiden yang terjadi. Yuk langsung aja kita bahas. Seperti biasa, Kanada dengan 1000 kisahnya. 3 orang bisa menang. Yap, 3 orang gak salah. 3 orang yang bertarung kemenangan dari awal hingga akhir. 5 orang malah kalau kita hitung Piastri sama Hamilton kan. Tapi kan yang konsisten di depan ya cuma mereka bertiga gitu loh. Max, Russell sama Norris. Dari awal weekend emang kelihatan cuma mereka bertiga yang bisa berada di depan gitu. Dari segala kondisi cuaca, mau suhu dingin, mau hujan, mau panas, memang mereka bertiga doang yang di depan. Oke, emang masih Max yang menang. Tapi menurut gue emang Max yang paling pantas di antara mereka bertiga gitu buat menang balapan semalam. Karena apa? Karena Max tuh yang hampir perfect banget di setiap lapnya. Dia yang paling jarang banget bikin kesalahan. Tapi bukan berarti tanpa kesalahan ya. Dia juga sempat bikin kesalahan kok, kayak keluar track di turn 1, nabrak tembak di turn terakhir. Tapi habis itu dia bisa kontrol race dengan baik. Dan dengan strategi tim yang ngepasang safety car, dia memanfaatkannya dengan baik. Dengan segala kondisi seadanya, yaitu RB20 yang gak enak banget, bikin Max makin susah banget buat duel semalam. Harus lawan 2 orang sambil nge-carry mobil RB20 yang keras banget minta ampun. Jadi mana itu mobil selalu gak stabil ketika kena curb. Artinya setiap belokan Max harus hati-hati. Karena kalau kita lihat teammate-nya aja si Perez, yap kesusahan banget hingga akhirnya nabrak tembok dan DNF. Lando Norris juga keren. Dia juga hampir bisa menang semalam. Kalau nggak karena safety car di lap 25-26, mungkin dia bisa kabur kali ya. Dan itu adalah hal yang bikin dia kehilangan pemimpin balapan semalam. Untuk kesalahan ya samalah gitu. Semua orang juga semalam hampir bikin kesalahan lah karena aspalnya ada yang basah, ada yang kering. Tapi untuk selalu berada di top 5 setiap balapan itu udah keren banget. Russell juga keren parah bro. Dia pantas juga buat menang. Tapi emang mungkin masih beberapa kesalahan yang fatal banget dia lakuin semalam. Dan juga beberapa kali momen melebar di momen yang dia mulai bisa kencang dan kejar Max, tapi malah gelesak gerusuk dan hingga akhirnya malah bikin dia kehilangan momentum buat ngejar ke depan lagi. Dan malah fight buat P2 sama P3 doang. Tapi overall, pole position, mimpin 20 lap lebih dan berada di depan terus dari awal, mereka bertiga benar-benar nyuguhin balapan yang seru banget. Verungkat. Duh, perlu banget dibahas nih. Oke lah, kita bahas lah. Profesional. Maksudnya Ferrari ke Verungkat sih. Yap, weekend yang bener-bener gak enak banget bagi mereka. Dan mungkin weekend yang harus kita lupain sebagai tifosi. Padahal mereka sudah diambang bisa mengejar Red Bull di poin Constructors Championship. Balapan yang bagus banget di akhir-akhir ini bikin semua termasuk kita berespektasi tinggi terhadap mereka. Performance SF24 benar-benar gak optimal kemarin di GP Kanada. Bahkan dari hari Jumat, dari free practice latihan, gak ditemuin sedikit pun kenyamanan sama sekali di mobil ini. Berdasarkan komen Leclerc dari Sabtu pada saat kualifikasi, Ferrari-nya pun gak tahu kenapa mobilnya bisa sepelan itu. Suhu dingin dan juga cuaca berubah-ubah kayak gini benar-benar ngancurin performa SF24. Bahkan mereka cuma mampu kualifikasi ke 11 sama 12. Pas balapan pun gak beda jauh. Leclerc malah ngalamin masalah mesin di awal balapan yang bikin dia kehilangan setengah detik di setiap lurusan. Dan Sainz gak lebih baik, yang dimana dia stuck di papan tengah karena sangat ketat banget, dan dimana nyalipnya susah banget. Diperburuk lagi dengan mereka gamble memasang ban hard ke Charles Leclerc di saat hujan sudah mulai deras lagi. Aduh. Dengan beranggapan hujannya cuma sebentar dan ban kering akan kencang nantinya pas sudah berhenti hujannya. Ya kan tracknya tetap basah bang, mau hujan sebentar juga kan tetap air ya. Hingga akhirnya dia DNF dari balapan semalam. Ya iyalah, mending DNF aja lah, sayang-sayang mesin itu orang. Carlos pun gak jauh lebih baik, masih stuck di papan tengah. Plus ditambah dia melintir dan nabrak Albon pula, ngajak-ngajak bocah DNF ini. Dan itu bikin race dia berakhir pula. Ya lagian diterusin juga gak dapat poin juga sih. Sayang juga gitu mesinnya. Mending mesinnya simpen buat triple header nantinya. Semoga membaik please nanti ya. McLaren kencang semua area. Kayak yang gue bilang kemarin dan juga kita bahas kemarin, gak penting mau hujan, kering, dingin, panas, mereka ini selalu ada di depan. Mau Mercedes di depan, kayak Ferrari, kayak Red Bull, kayak, dan bener aja, mereka kenceng parah di sini. Karena banyak banget yang mempertanyakan gitu sejak GP Monaco, apakah McLaren beneran kenceng atau emang efek tracknya doang yang cocok. Tapi ternyata kenceng beneran. Malah tim lain yang kenceng tergantung track gitu. Kalau McLaren semua track kenceng. Kalau Ferrari kan di daya Monaco tuh udah langsung loyo ketika ketemu track ekstrim kayak Kanada. Kuali kuat, race pace kuat, bikin mereka bertahan terus di papan atas panjang balapan.
Meskipun nggak yang unggul-unggul jauh banget gitu loh, tapi ya mereka at least beri perlawanan yang keras banget ke Red Bull sama Mercedes. Bahkan sempat mimpin balapan di lap 21 kan dan bikin gap sejauh 12 detik hingga akhirnya finish di P2 sama P5 Norris sama Piastri. Lagi-lagi double top 5 bikin mereka makin kejar Ferrari di peringkat 2 Constructors Championship, yang mana mereka semalam nggak nyetak poin sama sekali. Mercedes mulai membaik. Wah gila, gue gak percaya bakal bilang ini. Tapi yep, gila gue happy banget karena gue bahas ini akhirnya. Karena setelah berbagai macam kendala yang dialami mereka, kini akhirnya mereka bisa mendeliver performa yang maksimal dari Mercedes W14. Salah satu masalah mereka tuh adalah simulasi data mereka di simulator. Semua data itu miss banget dengan apa yang terjadi di real life saat di track dengan mobil beneran. Yang dimana ini menjadi mimpi buruk buat semua tim. Karena kalau simulator aja datanya nggak bener, gimana di real life gitu kan. Jadi tim ini selalu otak-atik mobilnya sampai nemu yang enak. Itu pun kalau nemu. Kalau nggak nemu, ya udah mobilnya nggak enak gitu. Karena biasanya nyari settingan yang pas itu nggak cukup cuma 3 hari. Makanya mereka tuh struggling terus gitu hampir setiap balapan. Ya karena mereka balapan sambil nyari settingan yang enak gitu loh. Gak heran, kadang upgrade pun mereka nggak efek apa-apa. Karena upgrade pun mobilnya bener-bener nggak bisa diprediksi apa yang akan terjadi. Tapi semalam, berkat upgrade di sayap depan, tiba-tiba bikin efek mobilnya menjadi lebih baik. Seenggaknya di track ini, yang cocok banget akan karakteristik mobil mereka. Mereka strong banget sepanjang weekend, mau itu kualifikasi, simulasi balapan panjang, hujan, kering, dan gak cuma satu pembalap, tapi dua pembalapnya yang kenceng dua-duanya. Karena biasanya Mercedes itu cuma satu pembalap yang kenceng, yang satu lagi setupnya gak enak. Tapi kali ini, dua-duanya nemu setelan yang pas banget dan berhasil finish 3-4. Dan akhirnya mereka kembali ke jalur kemenangan. Let's go Mercedes. Alpine dan honorable mention. Alpine, Ocon dan Pierre Gasly akhirnya double point guys, 9-10 yaitu 3 poin. Meskipun sempat cekcok ya karena Ocon tuh nggak mau ngasih lewat Gasly gitu aja, tapi tetap lah poin is a point gitu. Mau berantem apa enggak itu nanti aja lah. Dan honorable mention buat tim papan tengah. Ya beneran kayak kemarin kita bilang, yaitu tim tengah tuh bisa banget resek ngacak-ngacak barisan menuju atas kayak Albon, Ricciardo, Tsunoda. Tapi sayangnya Albon harus DNF karena tersandung mobilnya Sainz. Dan Tsunoda hampir aja nabrak tembok karena dia keluar trek karena terkena bagian yang basah. Kesimpulan dari balapan semalam adalah balapan semalam tuh seru. Mungkin kalau nilai 9 dari 10 kali ya. Begadangnya gak sia-sia karena balapannya sama sekali gak bisa bikin ngantuk gitu loh. Setiap lapnya bikin mata kita melotot terus. Wah gila loh. Plus fakta yang kerennya adalah McLaren masih menjadi mobil yang terbaik di antara 3 duel itu. Antara McLaren, Red Bull dan juga Mercedes. Gak yang jauh-jauh banget tapi masih tetap unggul lah dibanding Red Bull sama Mercedes. Apalagi Ferrari gitu kan. Yap. Itulah rangkuman dari apa aja yang terjadi di balapan kemarin episode 9. See you at Catalonia. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.